Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan juga Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW haddatha anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan wa inna Allah ta'ala qala man dhal ladhi yata'alla alayya alla akfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka au kama qala. Artinya Rasulullah SAW bercerita bahwasanya seseorang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Lalu Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan? Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan aku telah menghapus amalmu. Atau sebagaimana yang beliau SAW sabdakan. Kalau hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 2621. Sebenarnya hadis yang tadi kita bacakan itu juga sejalan dengan hadis ini ya. Tapi ini hadis yang sahih. Kita masuk ke makna hadis ini. Jadi kalau ada orang misalnya melihat orang berbuat maksiat, kemudian dia mengatakan sepertinya dari dosa yang dilakukan itu Allah tidak akan ampuni dia. Atau dia pernah nasihatin orang lain, tapi orang itu masih belum bisa menerima nasihatnya. Kemudian dia mengatakan Allah tidak akan ampuni dosamu, atau kau akan masuk ke dalam neraka. Maka ini sudah cukup teman-teman, dia kena ancaman hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Ya, pada saat ada seseorang yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan, karena dia merasa dia sudah nasihatin, dia merasa dia melihat orang itu terlalu banyak dosa yang dilakukan dan sering diulangin misalnya, maka dia langsung memvonis pada orang itu masih hidup ya, kalau ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Maka Allah pun akan menjawab sambil mengatakan kepada dia, siapa orang ini berani-beraninya mendahuluiku? Ya, maksudnya Allah saja masih bisa mengampuni dia kan. Bisa saja orang berbuat salah tapi di akhir hidupnya taubat kepada Allah SWT, gitu kan. Maka Allah akan mengatakan kepada dia, sesungguhnya aku telah maafkan orang yang sedang diolok-olok itu, dan aku telah hancurkan amalmu. Ini ancaman yang sangat berat. Hanya karena sebenarnya awal niatnya baik. Dia merasa orang ini kok buat maksiat sih. Tapi dia bukan cuma sekedar menasihatin dan membenci perbuatannya, tapi dia mencelah orang itu. Nah ini, pencelaan ini yang jadi masalah. Ya. Dan ini berbahaya, bisa mengundang Allah menghancurkan amal seseorang itu dan justru memaafkan orang yang sedang dianggap tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih. Kemudian hadis selanjutnya berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, kana fi bani Israil rajulani mutawakhiyani fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahidun fil ibadah fakana la yazalu al mujtahidu yara al akhara على الذنب فيقول أقصر ووجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خليني وربي أبؤست علي ركيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيدي لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. Hadits ini kita sebutkan dulu perawinya ya. Diriwayatkan Imam Ahmad jilid 2 halaman 322 dan 363 dan Abu Daud nomor 4901. Terjemahannya, kata Nabi SAW, pernah ada di kalangan Bani Israel. Dan Bani Israel adalah turunan Nabi Ya'qub. Ya, yang sudah kita tahu, Israel nama lain Nabi Ya'qub alaihissalam. Kata Nabi SAW, pernah di kalangan keturunan Bani Israel, ada dua orang laki-laki saling bersaudara. Maksudnya, ya, adik kakak. Salah satunya sering melakukan dosa, sedangkan yang lainnya giat beribadah. Laki-laki yang giat beribadah selalu melihat yang lainnya berada di atas dosa. Maka dia berkata, hentikan perbuatan dosamu. Lalu pada suatu hari dia melihatnya melakukan satu dosa, dia mengatakan lagi hentikan. Maka orang yang sedang dinasihati mengatakan, biarkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kau diutus untuk mengawasi aku? Maka orang yang sedang menasihati tadi mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah ini vonisnya ini jadi masalah. Dia langsung mengatakan demi Allah, dia bersumpah Allah tidak akan mengampunimu. Karena dia tadi dinasihatin orang yang tidak mau dengar gitu ya. Tugas kita cuma menyampaikan, bukan memvonis. Atau dia tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Ini bisa
dua riwayat ya. Kemudian Allah mematikan atau mewafatkan keduanya sehingga keduanya berkumpul di sisi Tuhan alam semesta. Lalu Allah bertanya kepada laki-laki yang giat beribadah tersebut, apakah kamu mengetahui tentangku? Ataukah kamu berkuasa atas apa yang ada pada tanganku? Tanda tanya dua-duanya. Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, masuklah ke surga berkat rahmatku. Lalu dia berkata kepada para malaikat, untuk yang satu lagi yang menasihatin dan memvonis tadi, bawalah dia ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menanggapi hadis ini sambil berkata, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh orang yang menasihatin tadi telah mengucapkan atau berkata dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Menghancurkan dunia dan akhiratnya. Jadi sebenarnya menasihatin adalah poin yang baik. Kita kan menasihatin karena memang kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini isinya semua nasihat. Tetapi tugas kita hanya itu. Bukan lebih daripada itu. Kita nggak bisa memaksakan hidayah kepada seseorang. Mustahil itu. Nggak mungkin. Gitu kan? Dia tidak mau ikut, ya sudah terserah dia. Tapi kita tidak boleh memvonisnya. Mengatakan, kau akan masuk neraka. Kau akan dibenci oleh Allah. Demi Allah kau tidak akan diampuni. Ini semua tidak boleh. Ini sudah cukup untuk merusak teman-teman sekalian seluruh amal kita. Wa'udzubillah. Oleh karena itu sekali lagi saya bahasakan seperti tadi awal pembukaan kita. Bagaimana kita menjadikan orang yang sedang melakukan pelanggaran depan mata kita. Justru ajang pahala buat kita. Minimal dengan mendoakan kita dapat pahala. Ya. Begitu juga dengan kita nasihatin kita dapat pahala. Dan apabila dia Allah berikan hidayah karena nasihat dan doa kita, maka apapun amal yang dikerjakan setelahnya kita akan panen pahalanya. Kan begitu. Jadi bukan tugas kita memvonis. Ya. Ini penting sekali. Tidak boleh sama sekali memvonis gitu. Ya. Dan ini teman-teman pelajaran penting yang semua beberapa lembar dari buku ini yang akan kita baca ke depannya membahas tentang poin ini saja. Jangan pernah memvonis ahli maksiat yang belum meninggal bahwasanya dia tidak akan diampuni oleh Allah. Beda kalau dia sudah meninggal. Kalau dia sudah meninggal dan jelas dalam keadaan kafir seperti Fir'aun, Haman, ya, Qarun, Namrud yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, Abu Lahab, Abu Jahal, lalu kita mengatakan mereka di neraka, maka itu memang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia masih hidup nggak boleh. Termasuk juga kalau ada muslim yang meninggal bermaksiat, tidak boleh kita langsung vonis dia akan masuk neraka. Karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah dia adalah tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa. Jadi pelaku dosa besar pun itu masih di bawah masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah. Sesuai dengan hadis ini juga. Allah bisa maafkan. Itu hak kausalitasnya Allah. Nggak bisa kita masuk ke situ. Makanya Nabi SAW sempat sedih pada saat meninggal pamannya Abu Talib yang sangat dia cintai karena membela dakwah selama hidupnya. Jadi pada saat mau meninggal Nabi SAW datang ke dekat kakinya lalu mengatakan, wahai pamanku, qul la ilaha illallah uhajju bika indallah yaumil qiyamah. Ucapkan la ilaha illallah, aku akan bantu kamu, selamatkan kamu dengan itu pada hari kiamat nanti di depan Allah. Tapi ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada beberapa tokoh-tokoh Quraisy yang datang di atas kepalanya sambil mengatakan, wahai Abu Talib, kalau kau ucapkan kami akan membencimu selamanya. Maka dia pun mengucapkan kalimat terakhir, pilihan dia sendiri. Dia mengatakan, saya tidak bisa ya berselisih dengan kaum saya. Artinya, saya tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Maka dia pun meninggal dalam keadaan tersebut. Lalu Nabi SAW sedih sekali. Kenapa dia harus dengarkan seperti Abu Lahab dan teman-temannya ini? Atau Abu Jahal, maaf, dengan teman-temannya. Maka pada saat itu Allah SWT turunkan firman yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan petunjuk siapa yang kau cintai Muhammad, tapi Allah memberikan petunjuk siapa yang dia cintai. Ya. Jadi bukan tugas kita memaksakan orang, tapi tugas kita menasihati. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, istri mereka berdua. Allah mengatakan, kanata tahta abdaini, kanata tahta abdaini min ibadina. Atau makna ayatnya, saya khawatir keliru. Subhanallah, tiba-tiba saya terlupa bunyi ayatnya. Mereka berdua dibawa dua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, tapi dua-duanya berkhianat, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman pada risalah kedua nabi ini. Ya. Malah sebaliknya, seperti Asia, istrinya Fir'aun, dia beriman kepada Allah, suaminya kafir, tapi karena dia pertahankan keimanannya, maka dia meninggal dalam keadaan kufur. Ya. Dia meninggal dalam keadaan
Fir'aun dalam keadaan kufur, dia dalam keadaan beriman, dan Allah menjanjikan dia termasuk masuk ke dalam surga, gitu kan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai memvonis seseorang itu kecuali sudah jelas padanya, ya, dan sudah tegak padanya hujjah, itu berbeda. Ya, misalnya orang meninggal dalam keadaan kufur, udah jelas, ya, seperti Abu Lahab tadi, Abu Jahal dan seterusnya. Itu pun di saat kita butuhkan, bukan setiap saat kita sebutkan. Misalnya kita lagi menyebutkan tentang Abu Jahal atau Abu Lahab. Ya, misalnya tentang korban-korban orang kafir di perang Badar. Kan memang mereka termasuk korbannya ya. Korbannya itu Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Al-Walid. Abu Lahab pun meninggal di Mekah tapi karena kasus ya ada hubungannya dengan perang Badar. Kepalanya sempat dipukul ya oleh, kalau saya tidak salah, Ummu Fadl, istrinya Abbas. Karena sempat salah satu budaknya yang muslim digebukin oleh Abu Lahab ini karena membela muslimin yang perang di Badar. Intinya, dia juga wafat pada saat itu. Nah, orang-orang seperti ini, kalau pas terlintas selalu ada yang tanya, apakah Abu Jahal, Abu Lahab masuk neraka? Kita mengatakan, iya. Karena Allah sebutkan dalam surah Masad tentang Abu Lahab. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sungguh celaka kedua tangannya Abi Lahab. Gitu kan. Ma'agna anhu malu wa ma kasab, tidak ada manfaat dari harta dan apa yang telah dia kumpulkan. Saya setelah naran dzata lahab. Dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang penuh dengan api yang berkobar-kobar, gitu kan. Ketika sudah ada vonis dari Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda. Tapi kalau orang itu masih hidup dalam keadaan kafir, dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh memvonisnya. Termasuk orang muslim yang meninggal, tadi saya bilang bermaksiat, tidak boleh langsung kita vonis masuk neraka. Tidak boleh. Ya, kita cukup mengatakan dia di bawah naungan, terserah Allah, di bawah naungan Allah SWT. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa.